dalil-dalil yang berhubungan dengan tayamum. Ya, kemarin sudah kita jelaskan tentang cara mandi janabah dan permasalahan-permasalahannya yang sudah kita sama-sama pahami insyaallah. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bab tentang tayamum, babu at-tayammum. Ya, bab at-tayammum. Ini padahal ini kan bukan beneran, tapi ini itu masuk ke internet itu. masa? Iya, saya dimasukkan di internet juga kemarin. Oh gitu. Jangan. Kalau untuk pribadi nggak apa-apa. Kalau di internet jangan. Ustaz, Ustaz, ini untuk pribadi bukan? Iya. Bab tentang tayamum. At-tayammum, arti tayamum itu apa menurut antum yang sudah diketahui? Bersuci dengan air atau pengganti berwudu dengan pengganti. Tayamum itu apa? Berwudu dengan debu. Berwudu dengan debu. Berwudu dengan debu atau mengusap wajah dan dua tangan dengan debu, dengan tanah. Ya, dengan tanah atau debu atau yang lainnya, atau dengan istilah lain tayamum itu adalah pengganti wudu ketika tidak ada air. Ya, ketika tidak ada air, itulah yang dimaksud dengan tayamum. Dalilnya yang menunjukkan bolehnya kita tentang tayamum. Nah, ini diantara salah satunya hadis nomor 38, tapi di dalam bab tayamum ini hadis yang pertama. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhoi kepadanya. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan, melihat ada seseorang yang menyendiri, lam yusolli, tidak melaksanakan sholat, fil qaum, bersama kelompok manusia. Jadi Mu'tazilah ini menyendiri, jadi tidak ikut sholat barengan dengan yang lain. Gitu. Makanya kalau kita menjelaskan tentang permasalahan yang berhubungan dengan akidah, kenapa disebut Mu'tazilah? Karena dia memisahkan diri dari majlisnya Hasan al-Basri. Kalau ini bukan Mu'tazilah yang masalah akidah ini mah dari sisi bahasa bahwa dia menyendiri, memisahkan diri, tidak melaksanakan sholat bersama manusia, memisahkan diri, tidak melaksanakan sholat dengan manusia yang lain. Gitu. Jadi itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum. Apa yang menghalangi kamu ya, untuk tidak melaksanakan sholat berbarengan dengan kaum, dengan manusia yang lain. Faqala, maka orang tadi menjawab pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini ada etika orang sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, maka tidak pantas kita pun kepada yang mengajar kepada kita untuk menyebut namanya langsung diteriakin, gitu. Nggak pantas. Di antaranya ini adab Rasulullah. Ya Rasulullah. Jadi ada adab etika biar ilmu berkah itu adalah punya adab dan etika bersama gurunya. Ya Ustaz atau Ustaz. Walaupun sebenarnya ada orang yang mengatakan bid'ah itu perkataan Ustaz. Ada yang mengatakan seperti itu. Gak ada dulu Ustaz Abu Bakar, Ustaz Umar bin Khattab, gak ada. Ya, ada, tapi itu perkataan yang tidak tepat, yang membid'ahkan, mengatakan tidak bolehnya mengatakan Ustaz.
Jadi nggak bisa kita sebagai seorang murid memuamalahi dengan gurunya itu seperti ke teman. Nggak akan berkah ilmu. Nggak akan mendapatkan ilmu yang berkah. Nggak akan. Ya. Jadi faqala ya Rasulullah, maka Imran bin Husain mengatakan, wahai Rasulullah, asobatni janabah, saya terkena junub. Hah? Imran ya, si Fulan, lupa. Maka si Fulan itu menjawab, bukan Imran. Si Fulan seorang yang menyendiri itu menjawab, wahai Rasulullah, telah kena kepadaku janabah, junub. Bisa jadi dia itu mimpi di malam hari, ya, atau berhubungan dengan istri, begitu kan? Walama, dan saya tidak mendapatkan air sampai sekarang, saya belum mandi, makanya saya nggak mau sholat. Makanya begitu. Saya tidak mau sholat barengan dengan manusia yang lain. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada si Fulan tadi, alaika bis'id, cukup bagi kamu itu, alaika hendaklah kamu itu berwudu sebagai pengganti dari wudu itu dengan sa'id. Sa'id itu tanah, sa'id tanah atau debu, ya. Atau misalnya ada pasir atau ada tanah, ya, atau batu atau yang lainnya, tidak mesti debu, dinding gitu. Ini juga gini, kursi apa kursi? Nggak mesti harus bikin debu ya. Nggak mesti. Di pesawat tinggal dinding pesawat. Kalau tidak ada air, pesawat ada air. Jadi juga kadang-kadang melarang di pramugari itu jangan membunuh di. Oh gitu. Aja. Pernah saya dilarang. Oh gitu. Kan di dalam masa dilarang. Dengan ya. Padahal nggak ada orang lihat, kayaknya pasang kamera dia. Saya keluar, yang itu katanya jangan yang memanjat. Nggak tahu benar kalau yang bisa kecuali kondisi seperti itu. Ya, alaika bisodin, hendaklah kamu berwudu sebagai pengganti wudunya itu dengan tayamum, gitu, yaitu tayamum dengan menggunakan so'id. So'id itu artinya luas, ya, so'id bisa dengan debu, bisa dengan tanah, bisa dengan batu, bisa dengan dinding, ya, ditempelkan. So'id itu artinya memang tanah. So'id. Iya. Fa'innahu yakfi, itu cukup bagi kamu. Nah, jadi yang junub juga dengan tayamum. Yang junub juga. Iya. Nanti insya Allah permasalahannya nanti akan kita jelaskan. Jadi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya pengganti bersuci dengan air itu bisa dengan tanah, dan hukumnya diperbolehkan berdasarkan hadis ini. Masru'iyatut tayammum, disyariatkannya tayamum. Jadi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang disyariatkannya tayamum. Iya ya, dan dianjurkan untuk sholat dengan satu imam, berbarengan dengan satu imam, jangan menyendiri. Jadi ikut berjamaah. Ya, mungkin dibacakan. Oh boleh. Fihi masru'iyah at-tayammum. Di dalam hadis ini, ya langsung di sebelah itu. Wa qawluhu fi bab tayammum fi hadis Imran bin Husain, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan mu'alif dalam bab tayammum di dalam hadis Imran bin Husain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan,
melihat seseorang yang memisahkan diri, lam yusalli fil qaum, tidak sholat berbarengan dengan kaum yang lain, ila akhirihi, sampai akhirnya. Jadi lafaz hadis tadi memberikan penjelasan kepada kita fihi masyru'iyatit tayammum. Di dalam hadis tersebut ada penjelasan tentang disyariatkannya tayammum. Wastihbabus sholati, dan dianjurkannya untuk melaksanakan sholat lirrifqati bi imamin wahid, bagi suatu kumpulan kelompok itu dengan satu imam. Ya, dengan satu imam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fihi annal jahila ma'dzurun, bahwasanya orang yang tidak tahu itu dimaafkan. Seperti tadi, dimaafkan, nggak barengan sholat karena dia nggak tahu hukumnya. Wa yu'arrafu bil hukmi, kemudian kalau nggak tahu dijelaskan hukumnya, seperti Rasulullah memberikan penjelasan. Makanya insya Allah kita yang belajar, tatkala ada orang yang salah itu, berarti kita berkewajiban untuk memberitahu ala kadarnya yang kita mampu. Iya, dengan baik sekali uslubnya. Biasanya orang tidak menerima itu tatkala uslub kita kurang baik. Ya, itu yang kedua, faedah yang kedua. Di dalam hadis ini memberikan penjelasan bahwasanya al-jahila, yang bodoh, yang tidak tahu, ma'dzurun, dimaafkan. Yuwayu arafu bil hukmi, lalu diperkenalkan dengan hukum itu, dijelaskan hukumnya yang sebenarnya tentang tayamum itu tatkala ada yang tidak tahu. Terus wa qauluhu alaika bisa'id, hendaklah bagi kamu itu, ini bimbingan dari Nabi SAW tatkala menjelaskan kepada yang tidak tahu, bantu. Alaika bisa'id, wajib bagi kamu dengan tayamum. Ya, dengan tayamum, pengganti air itu dengan tanah. Bisa'id itu tanah. Fainau yakfi, itu cukup bagi kamu. Jadi perkataan alaika bisa'id fainahu yakfi memberikan penjelasan. Faedah yang ketiga adalah fihi, di dalamnya, dalam lafaz tadi, annahu yujzi'ut tayammum, cukup tayamum, bikul lima tasa'ada ala wajhil ard, setiap apa yang ada di muka bumi cukup bisa kita bertayamum sebagai pengganti air dengan segala apa yang nampak di muka bumi. Ya tadi udah, min romlin, dari pasir, aw turabin, atau tanah, aw sahali hajarin, atau batu. Sahal saya belum lihat. Sahal apa ini? Sahal saya nggak tahu artinya nih.